Pemirsa, terima kasih pian masih bersama kami. Berita selanjutnya Mahabarakan. Ratusan calon legislatif Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Banjarmasin Wan Kabupaten Barito Kuala mendapatkan strategi pemenangan pemilihan umum tahun 2024. Pembekalan ini sebagai langkah PKB untuk memiliki kesolidan Wan kuat sehingga perlu adanya saling bekerja sama antara calon legislatif agar bisa mendapatkan suara terbanyak. Ratusan calon legislatif Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Banjarmasin Wan Kabupaten Barito Kuala mendapatkan strategi pemenangan pemilihan umum tahun 2024. Kegiatan yang menghadirkan dua narasumber yaitu Komisioner KPU Kalimantan Selatan Arif Muhyar dan Komisioner Bawaslu Kalimantan Selatan Muhammad Radini diselenggarakan di Hotel Arya Barito Jalan Haryono MT Banjarmasin Tengah jelang tengah hari Minggu 10 September 2023. Ketika perubahan yang tadi melihat bahwa ada asas yang dilawan, asas-asas dilanggar, langsung umum, bebas, jujur dan adil. Apa yang ketika kemudian itu terjadi? Ya tadi laporan ini apa syarat menjadi pelapor? Legal standing. Syarat menjadi pelapor satu, warga negara Indonesia. Ya kan, yang memiliki hak pilih. Jadi harus memiliki hak pilih. Yang kedua, pemantau pemilu. Yang ketiga, peserta pemilu dari partai politik bisa melakukan laporan kepada. Lalu misalnya yang menemukan ternyata kekanak-kanak umur 16 tahun ya bisa jadi seperti pemantau pemilu. Seperti itu. Jadi maksud saya bahwa proses tahapan-tahapan ini legal standing untuk pemimpin melapor itu rumputnya dari laporan. Jadi syaratnya tadi pertama warga negara Indonesia berusia 17 tahun, yang kedua pemantau pemilu, terakhir peserta pemilu. Lanjut. Nah ini kan yang tadi saya jelaskan tadi. Peserta pemilu. Lanjut. Nah ini potensi kerawanan yang terjadi dalam proses pencalonan DPD DPRD ini tadi sudah ada beberapa lah. Kemudian kita ini sering meskipun dengan KPU ini sebagai teman. Ketua DPW PKB Kalimantan Selatan Dr. Muhammad Jayola Ajar Wetakuni Prima TV memedahkan pembekalan ini sebagai langkah PKB untuk memiliki kesolidan Wan kuat sehingga perlu adanya saling bekerja sama antara calon legislatif baik DPR RI, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan DPRD Kabupaten Kota agar bisa mendapatkan suara terbanyak. Pertama kalau DPR RI memang target kita minimal insyaallah dapat. Kemudian untuk DPR Banjarmasin sendiri ya kita berharap kita jadi ketua saatnya lah. Saatnya ini bangsa ini kita berharap dipimpin oleh orang yang agamanya kuat. Nanti target PKB untuk ke depan harus jadi ketua. Harus semua kabupaten kota harus jadi ketua. Harus karena ini perintah ketua umum agar kita mensejahterakan masyarakat. Kalau kan berbagai perubahan termasuk tentunya ketentuan. Ketentuan itu diantaranya tentu saja yang berkaitan dengan masalah-masalah miskin, ya, yatim, jomblo, yang berkaitan dengan masalah sosial ini harus salah satu. Kemudian tentu juga yang berkaitan masalah yang berhubungan dengan pendidikan, pendidikan. Bupati Tanah Bumbu ini pun menyatakan kesuksesan seseorang terlihat dari baktinya lawan kuitannya serta selalu memberikan perhatian lawan anak yatim karena menyantuni serta menyayangi anak yatim ini ada di dalam program Partai Kebangkitan Bangsa. Memang Caimin sendiri ketua Dewan Penasihat Perkumpulan Yatim Indonesia, makanya presidennya. Presiden angkatan Bangkaran. Para caleg ini harus bahan wajib ya Pak, hafal Al-Quran. Artinya mereka tentu wajib agamanya baik. Sholat lima waktu, baca salawat, istighfar. Ya, membiasakan diri minimal selembar lah sehari baca Quran. Itu kalimatnya Allah. Sebarataan wartawan wajib itu. Wartawan pun wajib. Berdosa pun kalau Termasuk memperhatikan kuitan tadi Pak. Nah, kalau kuitan itu adalah kemuliaan yang luar biasa. Makanya kalau seseorang itu bakti keluar kuitan pasti berhasil hidup. Tidak ada orang yang bakti pasti. Namun masih kuitan sujud masjidin dan tanggung-tanggung. Ujung-ujung sujud insyaallah. Kita langsung hari ini aku di sini. Anda kan kuitan masih ada, mau kita.
Ketua Korwil Pemenangan PKB Banjarmasin Wan Batola Suripno Sumas memandahkan bimbingan teknis zona 1 untuk Banjarmasin sebanyak 45 orang, Wan Batola sebanyak 30 orang. Menurut anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ini, sesuai arahan agar masing-masing caleg bergerak bersama-sama untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. PKB ujar Suripno Sumas mempunyai sistem untuk mendapatkan hasil terbaik pada pemilu 2024 mendatang. Mekanisme yang dilakukan dalam upaya untuk kemudian memenuhi rasa adil peserta pemilu apa? Satu, yaitu mediasi. Ketika kami panggil hubungan PN, misalnya PN diantar calon, panggil kawan dengan cara-cara tradisional, ada sebutnya kampus, kami jadi hubungan PN kami temukan, kalau kemudian hubungan PN berdiskusi sama-sama untuk mencari titik. Kami kalau ada kawan masuk dalam tidak itu mau kada pun sama misalnya hubungan PN dengan tapi yang ketika ada bisa mendapat SK terpilih dengan provinsi acara apa maka kemudian kami panggil antara dalam hal ini KPU sebagai penyelenggara entah KPU dan tingkat kami punya tekad yang sama bahwa kami lakukan mediasi tadi sudah diarahkan oleh Pak kalau ada kawan maka masuk bahwa semua caleg itu adalah sama. Nah, jangka waktunya 12 hari kerja. Untuk melengkapi kuota sifat perempuan dari atau caleg yang hanya menjadi semua level provinsi, semua level pendamping saja. Tinggal mengikat kecuali pada 3 hari. Semua bergerak untuk mendapat perolehan suara yang sebanyak-banyaknya bagi DPR Kabupaten. Nah, menurut Suripno Sumas, PKB mempersiapkan saksi-saksi yang akan diberikan pengarahan dan bimbingan supaya mereka bisa mengambil langkah-langkah sesuai dengan aturan KPU serta ketentuan Bawaslu. Sehingga target PKB di pemilu 2024 akan maksimal perolehan suaranya. Bagi kader PKB memiliki kewajiban untuk memikirkan kesejahteraan bersama, yaitu kader yang terpilih menjadi anggota legislatif menyisihkan pendapatannya untuk membantu kesejahteraan mereka yang kader terpilih. Langkah baru bagi kami di PKB karena bagaimanapun juga kami punya sistem apakah anggota DPR terpilih dan anggota DPR yang tidak terpilih. Nah kalau bagaimana dulu sekitar misalnya ada pemohon pada kami dalam konteks sekitar proses kalau kebetulan bisa gugur ketika yang tidak terpilih itu akan kita sisihkan hasil dari pendapatan anggota DPR untuk membantu. Ketika misalnya sengketa itu salah satu yang diarahkan oleh Ketua DPW. Jadi oleh karena itu bagi yang bercalon di PKB itu mereka akan diperhatikan oleh DPW. Nah, memang pernah ada baik yang kami tidak itu terpilih kalau misalnya hadir di maupun juga yang terpilih menjadi satu beban masalah untuk diberikan baliho, spanduk, peningkatan kesejahteraan.